Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan hari ini kali pertama kita berjumpa secara langsung biarpun virtual untuk koordinasi persiapan pelaksanaan program pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang akan dilaksanakan oleh BPGP Jawa Tengah untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebelum kegiatan koordinasi pada siang hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan nanti dapat memberikan berkah dan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, agenda kita hari ini nanti adalah penjelasan terkait dengan program PGP Angkatan 8 secara kebijakan nanti akan disampaikan oleh Pak Sri Mulyono. Kemudian nanti persiapan secara akademis untuk pelaksanaan PGP Angkatan 8 akan dijelaskan oleh Pak Yuli Cahyono. Nanti ada terkait dengan LMS nanti akan dijelaskan oleh Mas Adi atau untuk LMS nanti lebih lanjut juga besok akan diadakan kegiatan pengenalan LMS menginfokan yang di grup. Hari ini kita persiapan pelaksanaan secara substansi akademik terkait dengan LMS. Besok akan ada kegiatan pengenalan LMS tersendiri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai yang agenda pertama untuk penjelasan teknis yang akan disampaikan oleh Pak Sri Mulyono. Kepada Pak Sri kami persilakan. Terima kasih Mbak Wati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Mas Yuli Cahyono selaku koordinator fasilitator sudah standby. Terima kasih berkenan membersamai kita semua. Yang terhormat dan Bapak Ibu fasilitator Angkatan 8, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bermitra dengan BPGP Jawa Tengah untuk menjadi fasilitator, baik yang dari rekognisi maupun yang dari reguler, dan tentunya nanti juga Bapak Ibu fasilitator pemandu, walaupun kemarin sore kita baru mendapatkan. Bapak Ibu sekalian, dengan akan dimulainya pendidikan guru penggerak angkatan 8 yang kemarin sudah dibuka oleh Ibu Dirjen. Tadi pagi BPGP sudah koordinasi dengan dinas. Kemudian saat ini tentunya sebagai awal yang baik kita berkoordinasi baik secara akademis maupun LMS yang tentunya nanti akan disampaikan oleh Mas Yuli dan Mas Adi. Perkenankan saya untuk berbagi layar lebih dahulu sedikit untuk mengingatkan pada Bapak Ibu tentang apa sih yang harus dilaksanakan Bapak Ibu selaku fasilitator di dalam program pendidikan guru penggerak ini. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kita mengetahui bersama bahwa pendidikan guru penggerak ini pendidikan guru penggerak ini adalah pendidikan kepemimpinan yang harus kita kawal sampai akhir, dan banyak sekali dimensi karena ini dilakukan dengan daring, lokakarya, konferensi pendampingan selama 6 bulan. Ini adalah waktu yang cukup panjang.
kita mengetahui bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan guru penggerak itu banyak sekali Bapak Ibu. Itu ada terstandar, ada profesi, transparan, akuntabel, terbuka, kolaboratif, dan berkelanjutan. Khusus untuk Bapak Ibu sebagai aktor pendukung pendidikan guru penggerak, ini adalah profesional, itu yang perlu saya tekankan di sini. Jadi semua unsur termasuk fasilitator ini harus profesional. Artinya Bapak Ibu harus detail mengetahui tentang apa yang harus diberikan kepada calon guru penggerak. Bapak Ibu sudah lulus seleksi, kemudian sudah pembekalan. Nah, ini tentunya perlu berulang-ulang membaca apa sih yang perlu disampaikan, baik paket modul 1, paket modul 2 maupun 3. Ini secara profesional perlu disampaikan. Nah, untuk mengingat ulang, biasanya sebelum rukol itu di antara Bapak Ibu fasilitator itu melakukan penyamaan persepsi. Nah, ini untuk mengingatkan kita kalau ada sesuatu yang memang terlewatkan, yang pertama. Yang kedua, kita menyampaikan sesuatu hal yang sama. Jangan sampai terlalu bias antara asesor satu dan asesor yang lain. Apalagi itu katakanlah satu kelas instruktur, itu terdapat beberapa fasilitator, ternyata fasilitator yang satu menyampaikan sesuatu yang berbeda nyata dengan fasilitator yang lain. Ini tidak kita kendaki karena prinsipnya kita adalah sama. Oleh sebab itu, profesional marilah kita pupuk dan kita harus bekerja sama antara fasilitator yang satu dan yang lain. Tentunya di sini ada koordinator fasilitator Mas Yuli Cahyono. Tentunya ini nanti akan sebagai wasit juga dan juga mengingatkan dan juga nanti tempat bertanya seandainya Bapak Ibu sesama Korpasil itu memang masih ada perbedaan. Kebetulan Mas Yuli Cahyono ini merupakan fasilitator dari angkatan pertama menjadi fasilitator pemandu dan juga banyak merancang kebutuhan, baik itu merupakan paket modul, merupakan katakanlah buku pegangan dan lain sebagainya di tingkat pusat, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menanyakan kepada Mas Yuli Cahyono. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa aktor pendukung itu tidak hanya fasilitator, tapi juga ada yang disebut dengan instruktur, pengajar praktek, waktu seleksi ada asesor. Nah, ini Bapak Ibu juga harus kerjasama sama mereka, apalagi dengan pengajar praktek. Nah, oleh sebab itu di sini Bapak Ibu sudah jelas sekali bahwa fasilitator itu pengajar yang memfasilitasi proses calon guru penggerak dalam kegiatan pembelajaran secara daring, meliputi kegiatan tatap muka maya, kemudian ekspositori, kemudian pembimbingan, diskusi, penugasan, umpan balik, refleksi, dan penilaian. Ini perlu dilakukan secara luring, sehingga kalau dalam keadaan tertentu Bapak Ibu tidak usah nanya-nanya lagi kapan kita melakukan secara tatap muka luring, tidak perlu, karena Bapak Ibu ini adalah angkatan udara yang selalu melakukan kegiatannya secara daring. Bapak Ibu tidak usah nanti mengusul-usulkan untuk luring, tapi suatu saat apabila UPT nanti, Satker nanti memerlukan, tentunya akan diundang secara luring. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa kerangka dan desain program pendidikan guru penggerak itu memang luar biasa. Kita tahu sendiri dari pemimpinan pembelajaran itu yang ditekankan tidak lain adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sosial emosional dalam komunitas praktik. Nah, ini betul-betul Bapak Ibu harus mendapatkan sesuatu yang berbeda, karena GP ini nanti juga harus mampu membimbing teman-temannya sewaktu implementasi kurikulum merdeka. Ini yang perlu ditekankan. Kemudian pelatihan daring lokakarya, bagian daripada Bapak Ibu adalah bagaimana nanti melakukan pembelajaran secara daring, dan sampai uraian yang detail tadi harus Bapak Ibu lakukan sebaik-baiknya.
Dan jangan lupa nanti memberikan assessment, karena assessment ini adalah sesuatu bukti bahwa Bapak Ibu adalah melakukan pembelajaran. Kalau tidak ada assessment, belum ada penilaian, makanya Bapak Ibu itu akan ditagih terus. Dan juga tentang kehadiran CGP, karena kelulusannya itu dipersyaratkan dengan kehadiran yang 34 minimal dari 38 pertemuan. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus melakukan take, benar nggak ini hadir atau tidak, jangan sampai lupa. Ini yang perlu saya tekankan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran juga harus mengetahui bahwa prinsip-prinsip pelatihan kita itu ada andragogi, pembelajaran berbasis pengalaman, kolaborasi, dan refleksi. Yang kita ajar ini adalah memang orang dewasa. Oleh sebab itu tentunya tidak kosong. Mereka juga sudah memiliki pengalaman yang terkait dengan pendidikan guru penggerak sebelumnya. Oleh sebab itu, menggali pengalaman daripada Bapak Ibu calon guru penggerak sangat penting. Kemudian kerjasama kolaboratif Bapak Ibu sebagai fasilitator dengan peserta juga harus diupayakan sebaik mungkin. Nah, di sini segala sesuatu apa yang dilakukan harus direfleksikan, sehingga apa kekurangan, kelebihan, dan apa yang harus dilakukan kemudian akan diketahui oleh teman-teman CGP. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran daring tentunya ada sinkronus dan asinkronus. Bukti terpenuhinya time span. Ini sangat penting apalagi bagi Bapak Ibu yang rekognisi. Nanti 100% fasilitasi itu akan dilihat dari time span-nya, terpenuhi atau tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu harus hati-hati, walaupun saat ini time span itu adalah gelondongan, tidak beraktivitas. Kalau yang angkatan 7 ke bawah itu beraktivitas itu lebih sulit. Nah, ini sudah gelondongan. Oleh sebab itu tentunya Bapak Ibu juga harus memenuhi ini sebagai tanda fasilitasi Bapak Ibu ini sudah 100%, juga sebagai tanda persyaratan kelulusan untuk menjadi CGP rekognisi. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui CGP itu diharapkan nanti menguasai 11 kompetensi lulusan CGP. Ini kompetensi lulusan guru penggerak itu ada 11. Inilah yang Bapak Ibu perlu pertimbangkan dari modul paket 1, paket 2 maupun paket 3. Yang pertama itu adalah memahami peran dan alasan sebagai menjadi guru penggerak dalam pembelajaran. Ini penting banget. Ini harus mengetahui. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang selanjutnya adalah mampu mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungannya, mampu memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran, dan juga yang keenam adalah memfasilitasi guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Ini penting banget, karena ini nanti juga penerapannya Bapak Ibu akan melakukan pendampingan coaching kepada teman guru di sekolah dalam rangka implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya itu terampil menerapkan pendekatan coaching. Coaching ini selalu terlihat. Kemudian menggerakkan komunitas sekolah, kemudian menggunakan pendekatan reflektif kreatif, merencanakan, menginisiasi, mengorganisasi kerangka program pengembangan sekolah. Ini yang sangat penting, menginisiasi. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi pelibatan orang tua dalam rangka kolaborasi pengembangan sekolah. Nah, ini tanggung jawab Bapak Ibu fasilitator ini yang terakhir ini. Tanggung jawab Bapak Ibu sebagai fasilitator sebagaimana ini tersurat dalam pedoman Perdijen. Melakukan koordinasi terus terang antar itu aktor dengan pengajar praktek, narasumber, penyelenggara program terkait dengan kompetensi yang diharapkan. 11 tadi tercapai atau belum? Kemudian memfasilitasi proses belajar, kemudian mendampingi peserta
dalam proses pembelajaran, baik itu terkait modul maupun implementasi pembelajaran aksi nyata. Dan juga melakukan monitoring mentoring terhadap tagihan peserta dengan menggunakan format monitoring dan penilaian hasil belajar. Penting banget. Kemudian Bapak Ibu dalam rangka bagaimana menguatkan daripada pemahaman dan praktik pada calon guru penggerak juga harus memberikan umpan balik dan penguatan. Ini nanti tentunya juga akan memenuhi time span asinkronus ya juga. Dan memberikan dan menginput penilaian. Ini bukti daripada Bapak Ibu yang dilakukan nomor 1 sampai 5 itu tentunya menginput penilaian, kehadiran, keaktifan, proses dan hasil belajar pada akhir kegiatan pembelajaran. Pesan saya, tolong Bapak Ibu harus selesaikan tiap-tiap submodul, jangan sampai terlambat. Nanti memberikan umpan balik modul 1.1 pada pembelajaran modul 1.3 itu artinya terlambat. Dan itu pembelajaran lesson learn-nya bagi CGP itu kurang bermanfaat. Oleh sebab itu, tolong Bapak Ibu benar-benar nanti memberikan umpan balik, penilaian itu tepat pada waktunya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penilaian terhadap aktor pendukung lainnya, terutama instruktur yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Yuli itu tentang penilaian dan lapor kemarin. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya nanti mohon kepada Mas Yuli Cahyono untuk menyampaikan sekilas tentang akademis yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu fasilitator ke depan, dan nanti tentunya yang berkaitan dengan LMS akan disampaikan Mas Didi atau Mas Adi. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum.